Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Jumat 30 September 2022, TVRI Jawa Barat kembali hadir melalui siaran Jawa Barat hari ini. Sejumlah informasi akan kami sampaikan di antaranya. Buruh korban PHK PT Masterindo gelar aksi di PN Bandung. Kebakaran rumah mengakibatkan pemilik rumah tewas di Majalengka. Harga kedelai melambung, produsen tahun menjerit di Kabupaten Tasikmalaya. Selain ketiga berita tersebut, kami juga akan sampaikan informasi dari berbagai daerah di Jawa Barat yang telah dihimpun oleh tim redaksi Jawa Barat hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya, Frederico Sinatria, Anda menyaksikan Jawa Barat hari ini. Tentunya kami selalu mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan juga secara maksimal dikarenakan pandemi COVID-19 belum usai. Dan mari mendukung program pemerintah yaitu vaksinasi. Kita awali Jawa Barat hari ini, saudara. Jelang pembacaan putusan Pengadilan Hubungan Industrial 5 Oktober mendatang, ratusan buruh korban PHK lakukan aksi di Pengadilan Negeri Bandung. Aksi ini merupakan pengawalan terhadap majelis hakim agar memutuskan dengan adil terhadap 1.100 korban PHK PT Masterindo Jaya Abadi. Ratusan buruh lakukan aksi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung. Aksi ini merupakan pengawalan terhadap gugatan buruh korban PHK PT Masterindo Jaya Abadi yang berjumlah 1.100 karyawan. Kasus ini berawal dari 1.100 karyawan yang di-PHK pada 2021 lalu. PT Masterindo Jaya Abadi tidak memenuhi hak buruh setelah melakukan PHK, di antaranya pembayaran pesangon, tunjangan hari raya tahun 2021, dan upah selama bekerja tidak dibayarkan. Ketua DPD KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto menjelaskan, aksi di PN Bandung ini karena Ketua Pengadilan Hubungan Industrial diketuai oleh Ketua PN Bandung. Selain itu, pengawalan ini ada kekhawatiran para buruh ada permainan dalam putusan, terlebih lagi melihat OTT di Mahkamah Agung yang gugatannya mencapai 100 miliar lebih. 3 pelanggaran, yang pertama adalah mengenai pesangon, yang kedua THR tahun 2021 tidak dibayarkan, upah yang sudah mereka bekerja tidak dibayarkan juga oleh perusahaan. Maka hari ini kita mengawal dalam rangka persidangan pembacaan putusan yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial tanggal 5 Oktober nanti, sehingga kita meminta pengadilan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Rencananya saat pembacaan putusan di Pengadilan Hubungan Industrial 5 Oktober nanti, ribuan buruh akan menggelar aksi yang lebih besar di Pengadilan Hubungan Industrial. Arif Budi, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, seorang warga tewas di Majalengka, Jawa Barat dalam insiden kebakaran rumah. Oleh keluarga, korban langsung dimakamkan di TPU setempat. Jenazah Santoso, 70 tahun, warga desa Sumberjaya, Blok Tayuga, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dievakuasi petugas gabungan setelah ditemukan meninggal dunia di rumahnya yang terbakar. Kejadian menggemparkan desa bermula dari rumah Santoso yang mengidap stroke selama 9 tahun, mengeluarkan asap yang berasal dari konsleting listrik dan menyambar tabung gas mengakibatkan terdengar suara ledakan. Pemilik rumah yang ditinggal adiknya sehari-hari untuk berjualan gorengan keliling kampung dalam kondisi sakit di atas tempat tidurnya. Beruntung kobaran api tidak menyambar ke rumah lain yang jaraknya tidak berjauhan dari korban. Adik korban, Kokom, mengaku sedih karena keluarganya meninggal tanpa ada pertolongan. Sayangnya nggak tahu, udah saya mah lagi jualan teh. Pas ada yang ngasih tahu teh, itu rumah kebakaran gitu, nggak tahu. Ya kaget lah.
Kapolsek Sumberjaya, AKP Endoy Sahru menjelaskan warga saat itu sedang melakukan aktivitas masing-masing. Betul, warga sendiri kebetulan udah pada aktivitas kerja, hanya perempuan-perempuan akhirnya tidak tertolong. Tim Inafis Polres Majalengka langsung melakukan olah TKP dan memasang polis lain di tempat kejadian perkara untuk menyelidiki kejadian tersebut. Edward Ruspendi, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Seorang bocah perempuan berusia 9 tahun tewas setelah terjebak kobaran api saat kebakaran melanda satu unit rumah di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat pada Kamis siang. Kebakaran masih diselidiki aparat. Satu unit rumah warga milik keluarga Wawan Ramli di kawasan Padalarang, Bandung Barat terbakar. Terlihat sejumlah warga berjibaku untuk memadamkan kobaran api yang menghanguskan rumah di pemukiman padat penduduk. Kobaran api akhirnya bisa dijinakan dalam waktu 1 jam dan tidak merembet ke bangunan lainnya. Usai regu damkar diterjunkan. Peristiwa ini merenggut seorang korban jiwa, yaitu bocah perempuan berusia 9 tahun yang tewas karena terjebak di dalam kamar. Korban atas nama Dila Anggraeni, gadis berusia 9 tahun. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jasad korban tiba di rumah duka usai diotopsi. Saat peristiwa yang terjadi sekitar pukul 13.30 siang ini, korban tengah bersama sang adik yang berusia 3 tahun di dalam rumah. Kita masih menunggu hasil lagi olah TKP tadi dari teman-teman Inafis. Ya. Tapi dugaan sementara tadi, ya, dugaan sementara ya, baik itu dari keterangan saksi juga mungkin ada polsek distrik, ini juga, tapi nanti hasil penyelidikan teman-teman kita. Saat ini korban sudah dimakamkan di TPU yang lokasinya tak jauh dari lokasi kebakaran. Pihak keluarga sudah menganggap peristiwa ini sebagai musibah. Dari Kabupaten Bandung Barat, Agung Jaya Permana melaporkan. Sejumlah informasi akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya. Perajin tahu tempe keluhkan harga kedelai melambung tinggi. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Guys, saya lagi ada di Bandung. Semalam tuh ditelepon Kang Emil, diminta datang ke sentra IKM yang ada di Jawa Barat. Sekarang kan pasca pandemi, alhamdulillah sudah mulai bangkit lagi. Keren banget kan? IKM harus semangat. IKM bangkit. Jabar juara, IKM berjaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Barat. Hari ini kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, sejumlah perajin tahu dan tempe di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat menjerit akibat naiknya harga kacang kedelai terus melambung tinggi. Perajin tahu tempe terpaksa memperkecil ukuran serta mengurangi produksinya. Perajin tahu tempe di Desa Kerambat Mulia, Kuningan, Jawa Barat mengeluhkan kenaikan harga kedelai. Seorang perajin tahu dan tempe mengatakan, saat ini harga kedelai naik menjadi Rp13.000. Sebelumnya Rp11.000 per kilonya. Kenaikan harga kacang kedelai pasca kenaiknya harga BBM serta berkurangnya pasokan dari distributornya. Sejak naiknya harga kedelai, ia terpaksa memperkecil ukuran tahu agar tidak merugi. Tidak hanya membuat tahu, dirinya juga memproduksi tempe untuk dijual di pasar. Namun, sejak naiknya harga kedelai mahal, dirinya mengurangi produksinya dari 50 kilo menjadi 20 kilo saja per harinya. Nah, untuk dengan naiknya harga kedelai, untuk produksinya gimana Pak? Apakah sekarang diperkecil ukurannya kalau tahu
kebetulan sekarang bikin tempenya sekarang berkecil lagi. Kalau pasokannya sendiri gimana sekarang, Pak? Pasokan dari kata kedelainya Susah nggak sih, Pak? Ya, agak susah sekarang barangnya. Itu soalnya pengirimannya telat gitu. Para perajin tahu tempe berharap kepada pemerintah agar harga kacang kedelai kembali normal. Dari Kuningan, Muhammad Samsudin, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, harga kedelai tembus Rp13.000. Perajin tahu di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menjerit. Selain harus kurangi jumlah pekerja 50%, mereka juga akan menaikkan harga jual tahu demi hindari ancaman gulung tikar. Perajin tahu di Desa Sukamulya, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mulai terdampak kenaikan harga kedelai. Perajin terancam gulung tikar karena biaya operasional terus naik. Selain harga kedelai tembus Rp13.000, biaya transportasi juga membengkak imbas kenaikan bahan bakar minyak. Perajin tahu terpaksa mengurangi jumlah pekerja hingga 50%. Untuk menghindari pemutusan kerja, karyawan bergantian masuk kerja selang 1 hari. Selain itu, perajin berencana menaikkan harga tahu Rp500 per bungkusnya. Ukuran tahu mulai diperkecil demi menghindari kerugian. Imbas dari kenaikan harga kedelai memang cukup merepotkan untuk pabrik karena banyak, jadi otomatis keuntungan udah terseret ke harga bahan baku. Diakui perajin tahu, subsidi kedelai yang sempat digaungkan pemerintah pusat hanya berlangsung selama 3 bulan saja. Itu pun kualitas kedelainya rendah, serta tidak semua perajin tahu tempe mendapatkan subsidi. Perajin berharap pemerintah segera kendalikan harga jual kedelai. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, di Hari Anti Rabies Sedunia, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tasikmalaya melakukan pelayanan gratis vaksin rabies bagi ribuan hewan peliharaan yang dilaksanakan serentak di beberapa titik. Gratis vaksin bagi hewan peliharaan seperti anjing dan kucing di Hari Anti Rabies Sedunia di Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan pelayanan vaksin gratis secara serentak di 7 titik di beberapa daerah yang ditargetkan hingga ribuan hewan ternak. Vaksin tersebut dilakukan untuk menghindari penularan lewat hewan peliharaan yang menggigit atau mencakar pada manusia yang resikonya bisa menimbulkan kematian. Adapun hewan peliharaan yang bisa menularkan rabies diantaranya anjing, kucing, kera, dan binatang peliharaan lain yang memiliki taring dan kuku tajam. Di Kabupaten Tasikmalaya sendiri sejak tahun 2017 sudah dinyatakan bebas rabies. Meskipun demikian, pelaksanaan vaksin rabies dilaksanakan setiap tahun. Target per titik kita targetkan 100 pasien pada hari ini, meskipun tidak nanti 30-50 ekor mudah-mudahan dapat tercapai. Kesadaran untuk vaksinasi bagi hewan peliharaan sendiri sangatlah kurang, sehingga dengan adanya vaksin gratis tersebut sangat membantu warga agar pemilik hewan bisa terhindar dari penularan rabies. Ini dengan ada vaksin rabies gratis gimana tuh? Membantu. Sangat terbantu ya. Dengan program vaksin rabies gratis di Hari Anti Rabies Sedunia diharapkan di Kabupaten Tasikmalaya tidak ada lagi kasus rabies atau zero kasus. Dari Tasikmalaya, Tony Sontani, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, Badan Intelijen Negara bersama pemerintah daerah Kabupaten Cirebon menggelar vaksinasi COVID-19 secara massal dengan menyasar para sopir bus dan travel. Vaksinasi secara mobile ini penting mengingat pelaku perjalanan dinilai beresiko tinggi dalam penyebaran COVID-19. Suntikan vaksin COVID-19 ini diberikan kepada sopir, kru bus, travel, serta masyarakat. Di PO Bus Bhinneka Jalan Pilang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Badan Intelijen Negara dan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon menggencarkan kembali vaksinasi, khususnya booster untuk memberikan perlindungan diri dari serangan COVID-19. Dari data petugas, tercatat per hari ini terdapat 22 pasien COVID-19 di wilayah Kabupaten Cirebon dengan 9 pasien diantaranya dirawat di rumah sakit dan sisanya isolasi mandiri.
Sementara itu, capaian vaksin booster di Kabupaten Cirebon baru mencapai 46%. Vaksin ini karena di antara supir ini kan dia berkomunikasi dengan berbagai pihak masyarakat yang rawan untuk penyerangan COVID-19. Maka dengan adanya vaksin ini, maka para pegawai atau karyawan, supir, kernet itu sehat. Badan Intelijen Negara juga menargetkan untuk wilayah Jawa Barat 4.000 dosis vaksin dapat disuntikan setiap harinya ke masyarakat. Kita target vaksin ini sampai 4.000-an per hari. Kita kejar itu, cuma kita juga terkendala dengan pengadaan vaksinnya ya, dari provinsi ataupun dari pusat. Pemerintah Kabupaten Cirebon juga setiap harinya masih dilakukan program vaksinasi di 60 puskesmas dan 12 klinik yang tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Cirebon. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sejumlah informasi akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya apresiasi karya Eli DJ. Usai jeda tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, musik dan lagu tidak hanya sebagai wahana hiburan, namun juga dapat dimanfaatkan untuk terapi kesehatan dan motivasi keoptimisan dalam menjalani kehidupan. Perkembangan musik dan lagu dengan beragam genre yang kian pesat, selain sebuah industri yang cukup menjanjikan bagi pelaku seni, sisi lain pun dapat menjadi sarana meningkatkan indeks kesehatan. Untuk itu, sebagai wujud memanfaatkan anugerah, komunitas masyarakat dari beragam profesi yang gemar akan aktivitas seni, pada Kamis berkumpul untuk mengapresiasi karya cipta lagu Eli Junjunan. Musik dan lagu dari beragam genre karya cipta Eli Junjunan terlihat cukup familiar di telinga komunitas yang sebagian besar pada kelompok middle age. Eli Junjunan menjelaskan, karya cipta lagunya sebagai sarana memberikan motivasi kepada masyarakat untuk terus bersemangat menjalani kehidupan. Selain itu, melalui karya cipta lagu yang tidak berfokus pada kebutuhan pasar, hanya ingin melalui lagu masyarakat dapat mengapresiasikan diri terhadap jati dirinya. Dan intinya moto kita dalam bernyanyi, hidup sehat, berpikir positif, tanpa pernah frustasi. Frustasi itu dalam usia ya. Kita masih bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Melebarkan silaturahmi yang membawa kebaikan di sisi di luar kita ibadah. Ya, itu intinya. Dalam kegiatan apresiasi tersebut, selain ditampilkan dan dibawakan 15 karya Eli Junjunan, baik secara solo, duet maupun grup, juga dihadirkan tampilan beragam busana daerah. Tujuannya agar komunitas middle age ini menjadi daya dorong agar masyarakat memiliki daya tarik terhadap budaya dan seni. Komarudin M. Agung, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Astra Tol Cipali mensosialisasikan program gerakan keselamatan pada lebih dari 100 pengguna jalan. Gerakan ini dalam upaya meningkatkan kesadaran pengguna jalan akan keselamatan berkendara. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di ruas tol Cikopo Palimanan, PT Astra Tol Cipali berkomitmen meningkatkan layanan dan merealisasikan program 3E, Education, Engineering, dan Enforcement, sejalan dengan program ESG, Environment, Social, Government, dengan menggelar program Safety Campaign. Gerakan keselamatan ini merupakan bentuk keseriusan PT Astra Cipali meningkatkan kesadaran para pengguna jalan akan keselamatan berkendara khususnya di jalan tol. Karena berdasarkan data, 85 kecelakaan di tol disebabkan oleh kelalaian manusia yang terdiri dari mengantuk, lelah, kurang antisipasi, dan overspeed. Kegiatan kampanye tersebut berlangsung di rest area kilometer 166 arah Cirebon bersama Kementerian Perhubungan Darat, Korlantas Polri, dan Komite Keselamatan Transportasi KNKT. Kami bersama rekan-rekan kepolisian serta Kemenhubdar mengajak untuk masyarakat, khususnya pengguna jalan ruas tol Cipali, supaya untuk istirahat pada tempat rest area yang kami miliki, jaga batas kecepatan dan selalu taatin rambu-rambu yang ada untuk supaya
selamat sampai dengan tujuan. PT Asfalto Cipali berharap kesadaran dari masyarakat untuk berkendara dengan aman sesuai batas kecepatan yang sudah ditentukan. Edward Ruspendi, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Saudara, dalam rangka sosialisasi peralihan siaran analog ke digital, pemerintah melalui Kelurahan Katulampa membagikan set-top box atau STB gratis kepada ratusan warga Kelurahan Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat. Guna membantu merealisasikan program peralihan siaran analog ke digital, Kelurahan Katulampa membagikan set-top box atau STB secara gratis kepada ratusan warga di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Beberapa rumah warga pun didatangi petugas untuk diberikan STB dan mendapatkan penjelasan mengenai pentingnya beralih ke siaran TV digital. Sementara itu, sedikitnya 460 STB dibagikan kepada warga. Petugas juga membantu pemasangan STB tersebut. Pembagian STB gratis dari pemerintah pusat mendapatkan respon yang baik dari warga yang menerimanya. Ya, lebih bersih, lebih jernih ya, jadi nggak ada kayak semut-semut itu nggak ada. Sekarang alhamdulillah udah lebih baik, lebih bagus. Hari ini kita ada kegiatan pembagian STB di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur. Kita dapat 460 STB yang kita bagikan ke warga masyarakat. Ya, datanya dari pusat langsung, mayoritas memang masyarakat yang tidak mampu. Pemerintah terus menggencarkan program peralihan dari TV analog ke digital melalui sosialisasi kepada masyarakat agar dapat menonton siaran TV dengan kualitas gambar yang jauh lebih jernih. Dari Kota Bogor, kontributor TVRI Jawa Barat Andi Firmansyah melaporkan. Sejumlah informasi akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya. Jelang Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Keraton Sumedang Larang gelar suci pusaka. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini yang bisa Anda saksikan pula melalui live streaming YouTube channel TVRI Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, Keraton Sumedang Larang menggelar acara kirap serta mengarak dan mencuci benda pusaka di Balai Agung Sri Manganti, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan berlangsung hingga 8 Oktober mendatang. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Keraton Sumedang Larang menggelar acara kirap serta mengarak dan mencuci 7 benda pusaka di Balai Agung Sri Manganti, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sebelum pencucian 7 benda pusaka dilakukan, kegiatan ini diawali dengan mengarak benda-benda pusaka mengelilingi alun-alun Sumedang yang diikuti oleh ratusan dari keluarga besar keturunan Sumedang Larang. Sembari diiringi sholawat Nabi, satu persatu benda pusaka berupa 7 bilah keris bersejarah usia ratusan tahun dicuci dengan menggunakan air kembang 7 rupa. Ketua Pengurus Yayasan Nazir Wakaf Pangeran Sumedang, Raden Luki Johari Sumawilaga, mengatakan kegiatan kirap dan jamasan benda-benda pusaka ini merupakan bagian dari rangkaian acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ngumbah pusaka ini diartikan sebagai makna introspeksi diri tentang ketaatan kepada Yang Maha Kuasa. Sementara itu, Ketua Paguyuban Pasundan, Profesor Didi Turmuzi berharap kegiatan ini dapat menjadi salah satu upaya dalam melestarikan budaya, khususnya budaya Sunda. Harapan bagi kami, kegiatan yang tentu ini kegiatan yang penuh makna, ada kandungan filosofi, potensi kekuatan budaya harus tetap dilestarikan dan dikembangkan. Bagaimana dengan pemaknaan pencucian jamasan ini mengartikan introspeksi diri kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Sang Maha Pencipta. Ini makna filosofisnya adalah bersih-bersih hati, ya, bersih hati, membiarkan hati itu kembali ke asalnya, ke aslinya, yaitu yang suci, bersih, tidak ada ruang untuk dendam, ruang untuk marah. Dari Sumedang, Doni Irwandi, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Beralih ke berita olahraga, saudara, tim dayung yang tergabung dalam wadah pengcap PODSI atau PODSI Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat optimis bisa kembali menjadi juara umum di Porprov Jabar ke-14. Selama 5 kali berturut-turut di ajang Porda atau Porprov Jabar,
tim dayung Kabupaten Purwakarta selalu menjadi juara umum. Sehingga di Porprov Jabar ke-14 nanti masih optimis kembali menjadi juara umum dengan target perolehan medali 10 emas. Salah satu atlet dayung kelas Dragon Boat, Rasya, mengatakan jelang Porprov Jabar dirinya bersama tim dayung kelas Dragon Boat terus melakukan pemantapan kecepatan, kekompakan, teknis, dan kelincahan. Saya sedang berlatih untuk persiapan Porprov di kelas Dragon Boat. Biasanya dalam latih ini apa untuk pemantapannya? Biasanya kecepatan, teknik, sama kelincahan kayak gitu. Bahwa kami dari Pencap Podsi Kabupaten Purwakarta, seperti halnya kita ketahui bersama bahwa cabang olahraga dayung untuk Purwakarta masih menjadi penyumbang atau kontribusi medali terbanyak bagi kontingen Purwakarta. Ketua Pencap Podsi Kabupaten Purwakarta, Wahyu Wibisono menjelaskan, sejak dari Polda Jabar di Indramayu tahun 2003 hingga Porprov Jabar ke-13 di Kabupaten Bogor waktu lalu, tim dayung Kabupaten Purwakarta selalu menyumbang medali emas terbanyak. Jelang Porprov Jabar ke-14 nanti, Pencap Podsi Kabupaten Purwakarta akan menurunkan 57 atlet, 12 ofisial, dan 10 pelatih dengan nomor pertandingan 39, diantaranya kayak, kano, rowing, dragon boat, hingga slalom. Dari Purwakarta, Alex Supriyadi melaporkan. Saudara, berikut kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan Area Traffic Control System ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung. Akan ada 4 situasi dan juga kondisi lalu lintas yang kami tampilkan. Ada Simpang Tolpaster di sisi kiri layar Anda, lalu Simpang Dago Cikapayang di sisi kanan layar Anda, dan di bawah kiri layar Anda, Simpang Soekarno-Hatta Muhammad Toha di samping bawah kanan layar Anda, Simpang 5 Asia Afrika. Yang pertama kita akan menuju Simpang Tolpaster. Ya, jika kita melihat Simpang Tolpaster Jumat sore ini begitu padat arah ke Gunung Batu, begitu saudara, ke arah Cimahi mungkin saja banyak sekali masyarakat yang mengambil akses untuk Jalan Cimahi, begitu untuk masuk ke area Gunung Batu ini terpantau padat. Jika di sisi kanan ini untuk area masuk ke area tol ini terpantau ramai lancar. Ini adalah selanjutnya, ini Simpang Dago Cikapayang. Ini adalah arah dari Dago bawah menuju Dago atas, terpantau ramai lancar. Namun kita melihat juga kepadatan dikarenakan ini adalah hari Jumat untuk menuju akhir pekan. Banyak sekali titik-titik di Kota Bandung yang menjadi favorit para pelancong untuk menghabiskan waktunya di akhir pekan. Ini adalah Simpang Dago Cikapayang terlihat ramai lancar. Lalu kita beralih ke Simpang Soekarno-Hatta Muhammad Toha, saudara. Jika dari arah Soekarno-Hatta ataupun yang akan mengarah Batu Nunggal ini terpantau lancar, sedangkan arah yang menuju ke area Tegalega juga terpantau ramai lancar. Dan kita beralih, saudara, ke Simpang 5 Asia Afrika. Simpang 5 Asia Afrika juga terpantau ramai lancar, saudara. Dan kami harapkan juga kepada pengguna lalu lintas di Kota Bandung harap tetap menaati peraturan lalu lintas demi kenyamanan dan juga keamanan Anda selama Anda berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Itulah, saudara, situasi lalu lintas dan kondisi di Kota Bandung berdasarkan Area Traffic Control System ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dan saudara, kami akan berikut sampaikan perakiraan cuaca untuk esok hari yang kami terima dari BMKG. Informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Frederico Sinatria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.